Assalamualaikum. Apa yang akan kalian dengar ini bukan sekadar cerita hantu yang menakut-nakuti di lorong gelap. Ini adalah sebuah kesaksian tentang konsekuensi. Kita sering mendengar istilah pesugihan atau perjanjian gaib demi melancarkan usaha. Biasanya ceritanya klise, ada tumbal, ada kekayaan mendadak. Tapi cerita dari narasumber bernama Iva ini berbeda. Ini tentang apa yang tertinggal di rumah ketika sang pelaku perjanjian itu sudah tidak ada. Cerita ini berlatar di Banjarnegara, Jawa Tengah, dimulai sekitar tahun 1996. Sebuah keluarga terpandang, pemilik tambang pasir dan perkebunan jeruk yang disegani satu kecamatan. Tapi di balik tembok rumah mereka yang megah dan usaha yang lancar, ada hal-hal yang tidak masuk akal. Mulai dari loteng yang kayunya diambil dari kuburan, sampai sosok yang menyerupai anggota keluarga sendiri. Buat kalian yang punya nyali kecil atau sedang sendirian di rumah, saya sarankan jangan memaksakan diri. Ambil posisi paling nyaman dan mari kita masuk ke ceritanya. Mari kita kenalan dulu dengan Iva. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Posisi ini membuat Iva punya hubungan yang unik dengan bapaknya. Bapak bukan orang sembarangan. Di kampung itu, bapak adalah tokoh yang disegani. Setiap ada pemilihan kepala desa, bapaklah pemegang kunci siapa yang bakal menang. Usahanya banyak, tapi yang paling menonjol adalah tambang pasir dan kebun jeruk. Sebagai satu-satunya anak perempuan, Iva diperlakukan spesial. Kalau kakak atau adiknya dikasih uang jajan 10.000, Iva bisa dapat 20.000. Iva sering diajak bapak pergi keluar kota, melihat bagaimana bapak bekerja, melihat bagaimana orang-orang menunduk hormat pada bapak. Tapi ada satu sisi Iva yang bertolak belakang dengan bapaknya yang gagah berani. Iva kecil adalah penakut berat. Saking penakutnya, kalau tidur seluruh badannya dari ujung kaki sampai kepala harus tertutup bantal. Dia tidak boleh melihat celah sedikit pun. Orang yang tidur di sebelahnya harus melek sampai Iva benar-benar terlelap. Ironisnya, anak penakut inilah yang nantinya justru dipilih untuk menyaksikan semua keanehan di rumah itu. Rumah mereka di Banjarnegara itu besar, tipe rumah memanjang ke belakang khas bangunan orang kaya di desa zaman dulu. Sebenarnya itu adalah 2 rumah yang digabung jadi satu. Ada rumah depan yang lebih modern dan rumah belakang yang merupakan bangunan tua. Di rumah belakang inilah ada satu bagian yang disebut loteng, semacam lantai 2, tapi bukan cor-coran beton, melainkan susunan kayu. Konstruksinya unik, bata ditumpuk 2 tanpa besi, tapi kokoh luar biasa. Namun, bukan kokohnya yang jadi masalah. Desas-desus di antara keluarga menyebutkan bahwa kayu-kayu yang dipakai untuk membangun loteng dan rangka rumah itu adalah kayu cendana bekas dari sebuah kuburan tua. Bisa dibayangkan? Fondasi rumah yang seharusnya memberikan rasa aman justru dibangun dari material yang pernah memayungi jenazah. Mistisnya rumah itu bukan lagi tamu, tapi penghuni tetap. Sejak SD, Iva sudah sering melihat tamu di loteng itu. Tiap kali dia disuruh menjaga rumah saat ibu sedang bepergian, mata Iva sering menangkap pergerakan di lantai atas. Sosok itu selalu sama, berbaju putih, rambutnya putih panjang, dan matanya
Matanya putih total, tanpa pupil. Dia tidak berjalan, dia melayang. Pernah suatu sore, Iva kecil disuruh membeli permen ke warung. Posisi loteng itu punya jendela yang menghadap ke jalan. Saat Iva mendongak ke atas, sosok itu ada di sana. Berdiri diam di jendela, menatap kosong ke arah jalan. Iva lari terbirit-birit. Tapi anehnya, teror itu tidak agresif. Sosok itu hanya ada, diam, mematung, kadang terbang dari satu sudut ke sudut lain, seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu. Pertanyaannya, menjaga apa atau menjaga siapa? Selain sosok putih di atas, area bawah rumah juga tidak kalah ramainya. Rumah itu punya struktur yang membingungkan bagi orang baru. Ada jalan pintas sempit yang menghubungkan rumah depan dan belakang. Keluarga Iva menyebutnya bombongan. Lorongnya gelap, lembab, dan udaranya selalu terasa berat. Di bombongan inilah sering terlihat sosok lain. Bukan si putih, tapi sosok yang jauh lebih besar. Sepupu Iva pernah menjadi korban iseng di sana. Saat itu mereka sedang kumpul keluarga, makan durian ramai-ramai. Tiba-tiba sepupu Iva melompat dari duduknya dengan wajah pucat pasi. "Itu apa yang lagi gelantungan?" teriak sepupunya. Iva menengok, namun kosong. Tapi sepupunya bersumpah dia melihat sosok seperti kuntilanak. Tapi ukurannya tidak wajar. Bajunya lebar sekali seperti layar kapal dan rambutnya acak-acakan, kusam dan mengembang besar. Dan bukan cuma visual. Di area bombongan itu, logika listrik sering tidak berlaku. Setiap kali Iva mencoba menyalakan sakelar lampu di sana, dia pasti kesetrum. Bukan sekali dua kali, tapi setiap kali, seolah melarang area itu diterangi cahaya. "Ini setannya mau buat aku mati kayaknya," gerutu Iva waktu itu, memutuskan untuk membiarkan lorong itu gelap gulita selamanya. Seiring Iva beranjak remaja, dia mulai menyadari sesuatu yang ganjil dari bapaknya. Di lemari pribadi bapak, tersimpan banyak sekali batu-batu cincin. Ada yang warnanya hijau, ada yang hitam pekat dibungkus plastik. Dan untuk batu hijau itu, ada aturan main yang mengerikan soal batu ini. Kalau bapak sedang mandi dan batu itu terlepas atau hilang, seisi rumah akan panik. Semua orang harus mencari sampai ketemu. Tidak boleh berhenti sebelum batu itu kembali ke tangan bapak. Atmosfer rumah akan berubah tegang seketika. Suatu hari, bapak pernah memanggil Iva dan menunjukkan sebuah cincin. Ini momen langka, karena bapak biasanya tertutup soal pegangannya. "Ini bapak punya batu cincin, ini dari uakmu," kata bapak dengan suara berat. "Dulu uakmu pakai ini dia jadi gila karena nggak kuat." Iva hanya diam, mendengarkan. Nggak semua barang seperti ini cocok dipakai sembarang orang. Kalau nggak kuat wadahnya, jiwanya yang kena. Makanya bapak nggak mau warisin ini ke anak-anak sembarangan. Bapak menatap Iva tajam, lalu melanjutkan, "Ingat ini baik-baik. Siapapun nanti yang pegang batu ini, emas pengikatnya harus ganjil, nggak boleh genap." "Kenapa memangnya Pak?" tanya Iva polos. "Harus ganjil. Mau 1 gram, 3, 5, 7, itu terserah. Yang penting ganjil. Jangan sekali-kali dibikin genap dan harus emas murni 24 karat." Iva mengangguk, menyimpan pesan itu di kepalanya, meski saat itu dia tidak paham apa konsekuensinya. Dia juga melihat ada batu hitam yang dibungkus plastik rapi. Iva tidak berani bertanya fungsi batu hitam itu untuk apa, tapi intuisinya mengatakan benda itu bukan untuk hiasan semata. Keanehan tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga di sumber uang mereka, pertambangan.
Tahun 2000-an adalah masa jaya Bapak. Bapak punya belasan dump truck. Pertambangan pasir itu ramai luar biasa. Tapi ada satu kejadian yang membuat para pekerja merinding. Sore itu, sebuah ekskavator, alat berat yang ukurannya besar, tiba-tiba hilang. Secara logika, bagaimana mungkin benda sebesar itu bisa hilang tanpa jejak? Kalau dicuri, pasti butuh truk pengangkut yang besar dan proses menaikkannya butuh waktu lama. Tidak mungkin tidak ada yang melihat, tapi ini lenyap begitu saja dari lokasi tambang. Kepanikan melanda. Bapak dan orang-orang kepercayaannya akhirnya melakukan ritual di lokasi setelah maghrib. Mereka membawa sesajen dan anehnya mereka membawa ekskavator mainan anak-anak. Mainan itu dilempar ke jurang di area tambang sebagai penukar. Tak lama setelah ritual itu, ekskavator asli yang besar itu tiba-tiba muncul kembali. Posisinya naik dari jurang, seolah-olah baru saja dimuntahkan oleh bumi. Kejadian itu menjadi buah bibir. Semua orang tahu tanah di sana ada penunggunya. Dan Bapak entah bagaimana caranya punya jalur komunikasi khusus dengan mereka. Namun semua kejayaan dan perlindungan mistis itu mulai goyah ketika Bapak meninggal dunia secara mendadak. Dan disinilah teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Perjanjian itu ternyata tidak berakhir saat nyawa Bapak putus. Justru kematian Bapak adalah pemicu yang membuka gerbang gangguan bagi Iva dan seluruh keluarganya. Tahun 2010, Iva sedang berada di Baturaden mengikuti pelatihan kerja di sebuah hotel bersama 21 orang lainnya. Saat itu dia sedang menunggu hari pelantikan. Harusnya ini jadi momen bahagia. Tapi siang itu, tanpa ada angin atau hujan, Iva mendadak menangis. Bukan menangis sedih biasa, tapi menangis panik. Hatinya gelisah luar biasa, seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari dirinya. Dia keluar masuk ruangan, bingung, sampai ditegur oleh kepala pelatihan. "Mbak Iva, kenapa gelisah banget?" Tanya kepala pelatihan. "Nggak tahu Bu, tiba-tiba perasaanku nggak enak," jawab Iva. Teman-temannya di asrama sampai menelepon ke rumah Iva di Banjarnegara untuk memastikan keadaan. Jawaban dari rumah, aman. Bapak sehat, ibu sehat, semua sehat. Tapi ikatan batin seorang anak perempuan dengan ayahnya seringkali melampaui sinyal telepon. Malam harinya, entah kenapa, tangan Iva bergerak sendiri menata pakaian untuk pelantikan besok. Anehnya, dia memilih setelan serba hitam. Batik nuansa hitam, kerudung hitam. "Besok aku mau pakai baju hitam. Aku tuh cakep kalau pakai hitam," canda Iva ke temannya. Bahkan saat dia melihat sebuah mobil berhenti di depan asrama, dari jendela dia nyeletuk, "Aku sudah dijemput pulang." Candaan itu berubah jadi horor ketika dia sadar mobil itu benar-benar datang untuk menjemputnya. Bukan untuk merayakan pelantikan, tapi untuk mengabarkan bahwa Bapak meninggal dunia. Serangan jantung mendadak pukul 1 siang, tepat saat Iva menangis histeris tanpa sebab. Kematian Bapak adalah titik balik. Payung pelindung keluarga itu runtuh. Dan ketika pelindungnya hilang, mereka yang selama ini diam mulai menagih janji. Setelah Bapak dimakamkan, teror tidak langsung menyerang keluarga inti, tapi menyasar orang terdekat Bapak di pertambangan. Namanya Kak Idul, karyawan kesayangan Bapak. Kak Idul jatuh sakit, tapi sakitnya ini bikin dokter angkat tangan dan bikin warga desa bergunjing. Tubuh Kak Idul yang tadinya sehat, tiba-tiba kulitnya mengering dan bersisik. Bukan sekadar kulit kering,
tapi mengelupas lebar-lebar persis seperti ular yang sedang ganti kulit. Gosong dan bersisik di sekujur tubuh. Medis bilang mungkin ini penyakit kulit langka atau komplikasi paru-paru. Tapi ada satu gejala yang tidak bisa dijelaskan medis, suara cegukannya. Karena setiap kali penyakitnya kambuh, dia akan mengeluarkan suara melolong yang nyaring dan panjang. Bayangkan, suara itu keluar dari mulut manusia yang kulitnya sedang mengelupas. Itu berlangsung bisa sampai setengah hari tanpa henti. Sakitnya pasti luar biasa. Warga mulai berbisik. Fitnah kejam mulai beredar. Ini pasti tumbal. Bapaknya Iva sudah meninggal. Sekarang jinnya minta makan nyawa karyawan. Iva hancur. Dia tahu bapaknya memang punya pegangan. Tapi bapak tidak pernah jahat. Bapak tidak pernah main tumbal nyawa. Tapi bagaimana menjelaskan kondisi Kak Idul yang seperti itu? Keluarga Iva hanya bisa menangis melihat penderitaan Kak Idul sampai akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dengan kondisi yang menyisakan tanda tanya besar dan fitnah yang melekat pada keluarga Iva. Setelah Kak Idul tiada, giliran Iva yang diincar. Kondisi rumah saat itu sudah berubah. Karena anak-anak sudah besar, rumah dibagi-bagi. Iva menempati bagian belakang, sementara rumah depan, rumah utama peninggalan bapak, dikosongkan karena ada sedikit konflik keluarga. Rumah depan itu gelap, dingin, dan tidak berpenghuni. Siang itu Iva sedang mencuci baju secara manual. Posisi mesin cucinya lurus menghadap pintu rumah depan yang terbuka. Saat sedang menunggu air penuh, mata Iva menangkap sosok berjalan melintas di dalam rumah kosong itu. Jantung Iva mencelos. Sosok itu memakai peci hitam, baju koko, dan celana kain. Itu bapak. Gestur jalannya, postur tubuhnya, pakaiannya, itu 100% almarhum bapak. Astagfirullah, batin Iva. Dia berusaha menepis pikiran itu dan lari pulang ke kamarnya di belakang. Tapi teror itu tidak berhenti sekali. Besoknya di jam yang sama, saat Iva kembali mencuci di tempat itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia menengok ke arah pintu rumah depan yang gelap. Sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dia berdiri diam, menatap Iva. Wajahnya adalah wajah bapak, tapi auranya asing. Itu bukan tatapan kasih sayang seorang ayah, tapi tatapan dingin makhluk lain yang sedang memakai topeng wajah ayahnya. Iva tidak kuat. Dia lari sambil menangis ke ibunya. Kenapa harus menyerupai bapak? Kenapa nggak wujud aslinya aja? Aku nggak kuat kalau lihat bapak gentayangan begitu. Protes Iva sambil sesenggukan. Keluarga akhirnya memanggil Mbak Tariati, seorang yang paham spiritual. Setelah dilihat, terkuaklah fakta mengerikan. Sosok itu adalah buto ijo. Mbak Tariati menjelaskan, ini bukan bapakmu yang gentayangan. Ini makhluk yang punya perjanjian sama bapakmu dulu. Dia menyerupai bapakmu karena dia penjaga rumah ini. Dia nggak akan pergi sampai kiamat karena perjanjiannya sudah terikat darah dan tanah. Mbak Tariati mencoba negosiasi. Makhluk itu setuju untuk tidak menampakkan diri lagi dalam wujud bapak. Tapi ada syaratnya. Dia akan muncul setiap kali ada masalah besar menimpa keluarga Iva. Dan benar saja, ketika adik Iva kena masalah hukum yang cukup berat, Iva melihat sosok adiknya berdiri diam di rumah itu. Padahal adiknya sedang tidak ada di rumah. Makhluk itu menjadi alarm hidup. Setiap kali dia muncul meniru wajah salah satu anggota keluarga, itu tandanya petaka sedang datang. Teror mental itu akhirnya merusak fisik Iva. Dia mulai sakit-sakitan. Tapi bukan sakit medis. Iva sering duduk melamun di ruang TV sambil memeluk foto bapaknya. Dia mengelus foto itu, menangis pelan, lalu tiba-tiba Iva akan kejang-kejang. Matanya mendelik, badannya kaku.
dan mulutnya berteriak histeris dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Dadanya sesak, wajahnya membiru, seolah dicekik makhluk tak kasat mata. Keluarga panik, tetangga berdatangan, dan disinilah siksaan tambahan dimulai. Di kampung itu ada kepercayaan kalau orang kesurupan harus disadarkan dengan rasa sakit. Jempol kaki Iva dipencet kuat-kuat sampai kukunya mau copot. Jarinya ditekuk paksa, kupingnya dijewer, iganya ditekan keras-keras. Tujuannya biar setannya kepanasan dan keluar. Tapi yang terjadi ketika Iva sadar, badannya babak belur, memar biru di mana-mana. Jempol kakinya bengkak bernanah. Sakitnya fisik ditambah rasa malu yang luar biasa karena dia jadi tontonan warga desa saat sedang tidak sadar. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit, disuntik penenang yang harganya 500.000 sekali suntik, mahal sekali zaman itu. Tapi obat medis tidak mempan. Psikiater dan psikolog menyerah. Iva didiagnosis gejala gangguan jiwa berat karena histeria yang tak terkontrol. Padahal Iva sadar, ini bukan gila. Ini ada hubungannya dengan apa yang ditinggalkan bapaknya. Iva ada di titik nadir. Dia harus memilih, menyerah dan dianggap gila selamanya, atau mencari jalan untuk berdamai dengan warisan bapaknya ini. Setelah bertahun-tahun disiksa oleh histeria dan pengobatan kampung yang menyakitkan, Iva bertemu kembali dengan Mbak Taryati. Disinilah Mbak Taryati memberikan sebuah pandangan logis yang mengubah hidup Iva. Masalah kamu itu cuma satu, kamu itu punya bakat. Gerbangmu sudah terbuka tapi nggak sempurna. Makanya kamu cuma lihat sekilas, dengar suara, atau ngerasain hawa nggak enak. Itu yang bikin kamu paranoid dan gampang kesurupan. Dan solusi gilanya adalah dibuka sekalian. Logikanya kalau kita masuk ke kamar gelap dan cuma melihat bayangan samar, kita pasti takut. Tapi kalau lampunya dinyalakan terang benderang dan kita lihat isinya cuma lemari dan kursi, rasa takut itu hilang karena kita tahu apa yang kita hadapi. Iva setuju. Dia menjalani serangkaian tirakat. Bukan puasa 40 hari yang klise, tapi puasa weton, Senin Kamis, dan begadang dari jam 5 sore sampai 5 pagi. Tujuannya melatih mental dan fisik. Hasilnya instan dan permanen. Saat mata batinnya dibuka sempurna, sosok pertama yang dia minta untuk dilihat adalah Bapak. Dan benar saja, Iva melihat seberkas cahaya putih, seperti asap yang membentuk siluet bapaknya. Sejak saat itu, ketakutan Iva hilang. Dia yang dulu tidur harus ditimbun bantal, sekarang berani memandikan jenazah tetangga. Dia berani pulang malam sendirian melewati bombongan yang angker itu. Karena bagi Iva sekarang, hantu, jin, korin itu sama saja seperti tetangga beda dimensi. Asal tidak saling ganggu, hidup berjalan normal. Tapi ketenangan Iva diuji lagi. Kali ini bukan di rumah, tapi di lokasi bekas tambang Bapak. Bekas galian tambang pasir Bapak yang luas itu kini sudah berubah menjadi danau buatan. Airnya hijau, dalam, dan tenang. Saking luasnya, ukurannya mungkin setara satu komplek perumahan. Danau itu punya reputasi angker. Tidak ada warga yang berani mandi di sana, apalagi memancing sembarangan. Tahun 2017, saat itu tambang sedang ramai-ramainya antri truk. Adik Iva dan teman dekatnya, entah kenapa, punya ide nekat untuk mandi di danau itu. Padahal cuaca panas terik. Di tengah danau, petaka terjadi. Teman adiknya tiba-tiba seperti ditarik sesuatu dari bawah. Dia menggelepar. Adik Iva berusaha menolong. Tapi di dalam air danau bekas galian itu ada fenomena yang disebut ulat.
semacam pusaran air di dasar yang daya hisapnya kuat sekali. Adiknya sendiri hampir mati ikut terseret, kakinya menendang-nendang panik, berusaha naik ke permukaan. Temannya tidak selamat. Dia tenggelam. Mayatnya baru ditemukan sehari semalam, kemudian di dasar danau yang dalamnya lebih dari 10 meter itu. Disinilah fitnah kejam itu muncul lagi. Warga melihat gerakan adik Iva yang panik di air sebagai gerakan menendang mendorong temannya. Tuh kan tumbal lagi, bapaknya udah nggak ada. Sekarang anaknya yang nyari tumbal buat melancarkan usaha tambang. Saat keluarga Iva datang melayat, suasananya panas. Tatapan warga penuh kebencian. Mereka dituduh pembunuh. Padahal adik Iva sendiri trauma berat karena melihat sahabatnya mati di depan mata. Fitnah itu baru mereda pelan-pelan setelah ada kejadian lain yang menimpa tetangga sebelah tambang. Tetangga ini jatuh terperosok ke area tambang. Dia pingsan, tapi saat sadar dia bercerita hal gila. Saat dia pingsan, dia merasa bangun di dunia lain. Di sana, dia melihat sosok-sosok hitam tinggi besar. Dia melihat persiapan pesta, dan dia sadar dia adalah menu utamanya. Dia mau dipanggang hidup-hidup oleh makhluk-makhluk itu. Beruntung, di detik terakhir dia ingat menyebut Astaghfirullahalazim dan Allahu Akbar. Seketika itu juga dia merasa dilempar balik ke dunia nyata dan terbangun. Kesaksian ini membuka mata warga. Tambang itu memang angker, memang ada kerajaan di sana. Tapi mereka tidak butuh perantara manusia untuk mencelakai orang. Siapa yang tidak sopan, siapa yang sial, bisa diambil kapan saja. Bukan karena disuruh keluarga Iva. Area itu ternyata dihuni macam-macam makhluk. Ada yang berwujud wanita cantik, ada siluman ular, sampai siluman labi-labi atau bulus. Pernah ada pemancing yang dapat bulus di sana dan nekat memakannya. Akibatnya dia kena sawan bulus gimana sakit aneh yang tidak wajar. Cerita ini ditutup dengan sebuah fakta pahit yang harus diterima Iva. Iva pernah bertanya pada orang pintar kepercayaan keluarga, bisa nggak sih penjaga-penjaga ini dipindah? Digeser dikit biar rumah nggak serem? Jawabannya, tidak bisa. Bapakmu punya perjanjian, mereka sudah terikat di tanah ini sampai hari kiamat. Mereka nggak akan pergi. Itulah harga yang harus dibayar. Kekayaan, wibawa, dan kelancaran usaha di masa lalu dibayar dengan kenyataan bahwa anak cucunya harus hidup berdampingan selamanya dengan makhluk-makhluk itu. Rumah depan kini dibiarkan kosong, menjadi istana bagi mereka. Iva dan keluarganya tinggal di bagian lain, mencoba hidup senormal mungkin, sambil sesekali menyapa tamu tak diundang yang menyerupai bapaknya. Baiklah kawan semua, itu tadi cerita dari Mbak Iva di Banjarnegara. Bagaimana? Masuk akal kan kenapa selalu ada yang bilang jangan pernah main-main sama perjanjian gaib. Mungkin kamu mikir, aku butuh duit sekarang, urusan lain belakangan. Tapi ingat, belakangan itu bukan cuma soal kamu mati. Itu soal anak, cucu, keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang nggak tahu apa-apa, mereka yang harus nanggung terornya, mereka yang harus membersihkan apa yang ditinggalkan. Jadilah orang yang logis. Kalau mau kaya ya kerja, kalau mau sukses ya usaha. Libatkan Tuhan bukan setan. Karena kalau sama Tuhan kamu dikasih berkah, kalau sama setan kamu dikasih tagihan. Dan tagihan setan bunganya nggak pernah putus sampai kiamat. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan
Yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.